Ya, Bapak Ibu mahasiswa, program diploma mata kuliah Teologi Penginjilan masih menindaklanjuti pembahasan pada pokok bahasan yang ketujuh tadi. Dari Markus 16 ayat 14 sampai 16. Tapi secara khusus saya mengajak kita berpikir mengenai penginjilan gereja lokal dan global. Local evangelism and global evangelism. Ini yang kita bahas pada sesi yang ke-8, Bapak Ibu sekalian. Markus 16 ayat kita sudah baca kan? Dan saya pikir kita bisa baca sekali lagi. Ya, kita baca sekali. Markus 16 ayat 14, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saya sengaja membahas ini lagi sebagai kontinuitas pada pembahasan pada pokok bahasan yang ke-7. Dan kita memperhatikan topik teks ini membahas mengenai local and global evangelism. Mari kita mulai. Ini singkat saja Bapak Ibu. Penginjilan lokal dan global. Dalam definisi kita minggu lalu tentang mempelajari Introduction to Missiology, kita bertemu dengan definisi atau pengertian misi menurut Charles Van Engen. Yaitu dia mengartikan teologi misi itu berkenaan dengan gereja orang-orang percaya yang keluar dari tapal batas. Ya, berjumpa dengan orang-orang yang tidak percaya. Ya, boleh juga yang Kristen, tapi nggak percaya, non-Kristen. Lalu memberitakan Injil dalam perkataan perbuatan tentang kerajaan Allah dalam rangka untuk memulihkan hubungan antara Allah dan manusia yang berdampak pada hubungan manusia yang samanya. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam gereja, dipersiapkan. Ini gereja lokal. Ya, setempat, gereja setempat. Dengan cara apa? Mereka masuk dalam gereja lokal, dibaptis, percaya, dan dibaptis. Itu diungkapkan dalam ayat 16. Barang siapa percaya dan dibaptis, diselamatkan. Ini namanya gereja lokal. Masuk. Karena baptisan adalah tanda orang dipersatukan dengan Allah Tritunggal dan dipersatukan dengan orang percaya. Maka orang berdosa, orang tidak percaya, menjadi percaya pada Injil, dibaptiskan, baru menjadi anggota gereja sebagai tanda bahwa dia pun masuk dalam persekutuan orang percaya secara am. Namun di gereja lokal. Ya. Di sini dibaptiskan, percaya dibaptiskan. Lalu dalam Matius pasal 28 ayat 19-20 diungkapkan, dan ajarlah mereka. Inilah berakar. Jadi gereja lokal itu berakar. Bagaimana kita berakar di gereja lokal? Dan gereja Bapak Ibu, tempat Bapak Ibu berakar. Ya, mari berakar melalui apa? Melalui pengajaran yang utuh, yang berpusat pada Injil. Injil Kristus Yesus adalah pusat pengajaran gereja yang sehat. Lalu mereka berakar itu dia pengajaran sampai mereka mengerti, beriman, makin beriman, lalu membentuk cara pandang orang percaya. Tidak sekedar Kristen kulit, Kristen verbal, tapi Kristen cara pandang, mengubah cara pikir yang berdampak pada cara hidup.
Ya, orang-orang lokal, tempatan setempat. Lokal itu artinya kuat ke dalam. Church lokal. Karena dia diperkuat melalui percaya, dibaptis, diajar. Itu diperkuat, maka local church. Dan ini merupakan bingkai penginjilan sebagai kontinuitas daripada discipleship, pemuritan. Bapak-Ibu sekalian. Yang kedua, gereja yang mengglobal atau gereja misioner yang mengglobal sebagai bagian, bukan ya bagian seutuhnya dari lokal. Saya tidak menyebut kelanjutan. Gereja global bukanlah kelanjutan dari gereja lokal. Melainkan keutuhan. One side, gereja is lokal. But another side, gereja is global. Itu artinya. Bapak-Ibu, dalam pengertian ini diungkapkan dengan kalimat pergilah ke seluruh dunia. Ini penting. Pergilah ke seluruh dunia. Itu diungkapkan dalam Markus dan Matius. Markus 16 dan Matius 28. Pergilah ke seluruh dunia. Ini mengglobalah. Beritakan Injil, ya, pergilah itu penting. Tetapi yang paling penting itu beritakan Injil. Sebab banyak orang hanya pergi. Hanya menekankan pergi. Hanya action tanpa konten. Kontennya apa? Proclaiming the gospel. Maka saya katakan, pergilah itu penting. Jangan tidak pergi. Karena itu penting. Tetapi jangan hanya pergi. Melainkan juga harus beritakan Injil. Paling penting. Kepada segala makhluk. Ya. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Ini Markus pasal 16. Beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah, disinilah segala makhluk ini berbicara mengenai makhluk manusia di segala budaya, cross culture, di segala tempat, ya, geografis, tetapi yang utama cross culture di segala tempat, segala makhluk, bukan ini tidak mengungkapkan diskriminasi, tapi segala makhluk tidak ada diskriminasi. Perempuan, laki-laki, orang tua, anak-anak, orang dari suku A, B, C, bangsa A, B, C, satu sosial A dan B dan C, ini semua equal, sama berharga, segala makhluk. Itulah mengglobal. Ya, global itu berdampak keluar. Kuat ke dalam, berdampak keluar. Inilah gereja yang ideal. Ya, dan ini kata kuncinya semua penginjilan. Injil diberitakan ke dalam, Injil diberitakan keluar. Jadi salahlah kalau orang berkata, Pak, penginjilan itu hanya keluar ya. Salah. Penginjilan itu ke dalam untuk memperkuat orang dengan Injil, keluar untuk orang memberitakan Injil. Jadi ini semestinya. Local church penginjilan, global church penginjilan. Kuat ke dalam, berdampak keluar. Dan ini bukan tahapan, bukan ke dalam dulu baru keluar. Enggak. Terjadi secara simultan. Jangan pernah memprogram kita 5 tahun ini ke dalam dulu ya, baru 5 tahun kemudian kita keluar. Ini bukan ajaran Tuhan. Tidak ada ajaran seperti ini dalam Alkitab. Yang ada yaitu kita kuat ke dalam, dan pada saat yang sama Tuhan memimpin kita untuk berdampak keluar. Karena kita berdampak keluar bukan hebat dulu, dan kita tidak boleh hebat. Sekali lagi, ada seorang filsuf Justinus Martyr, seorang filsuf yang menurut data
buku yang saya baca. Mereka diinjili, dia diinjili, Justinus Martin, diinjili oleh orang Kristen sederhana, awam. Jadi orang percaya bukan karena pengkhotbahnya hebat. Orang menjadi percaya Tuhan Yesus bukan karena penginjilnya pandai bicara, bukan. Tetapi dalam pimpinan Roh Kudus, Injil berkuasa dari diri saya sendiri, membuka mata hati orang berdosa dan menjadi percaya. Inilah yang perlu kita perhatikan sebagai note, catatan berkenaan dengan penginjilan lokal dan global. Nah, mengapa lokal dan global penting? Mengapa itu penting? Ya, penginjilan lokal global penting. Mengapa perlu melokal? Supaya tidak menjadi terasing, tidak diubah. Identitas kita itu jelas. Melokal. Ya. Sebutan gereja kita itu adalah AAAAA. Itu kita harus melokal. Supaya tidak asing. Gereja AAA ini gereja yang mempunyai identity yang tidak boleh berubah. Ya, jangan berubah. Datang orang dari Jakarta, dari Taiwan, dari Amerika, dari Kuala Lumpur mengajarkan ABC dan kita berubah. Nggak boleh. Kita harus melokal kuat dan tidak berubah. Tidak bergeser. Keunikan kita dan kultur gereja kita unik dan memiliki identitas dan panggilan yang jelas. Tidak boleh berubah. Itulah namanya melokal. Dan itu hanya mungkin terwujud oleh Injil ke dalam. Pengajaran Injil. Pengajaran Injil. Kelirulah orang berpendapat bahwa Injil itu disampaikan ke gereja keluar. No. Injil harus disampaikan kepada gereja ke dalam. Kita harus direndam oleh Injil, dikuasai oleh Injil. Dan kita belajar Injil. Sampai kita kaya Injil. Baru kita kemudian pada saat yang sama, entah pada tahap-tahap awal, kita dipimpin Tuhan keluar untuk berdampak keluar. Tidak hanya penginjilan pada orang-orang yang belum percaya, tapi juga berdampak pada gaya hidup Injil, pemikiran Injil, perilaku Injil, dan sebagainya. Untuk mentransformasi dunia yang luas. Mengapa perlu mengglobal? Supaya tidak egois, supaya tidak menjadi berhala, supaya tidak menjadi Babel, hanya berputar-putar pada diri sendiri. Ya, bertahun-tahun dari saya, oleh saya, untuk saya, dari kami, oleh kami, untuk kami. Berputar-putar menjadi gereja Babel dan tidak menjadi gereja yang berbuah, berdampak. Jangan jadi kata di bawah tempurung, merasa diri hebat, merasa diri besar, tapi di bawah tempurung. Kita harus melihat globalnya. Global ini sebenarnya anti Menara Babel. Waktu Menara Babel dalam pimpinan Raja Nimrod, dengan spirit membangun menara sampai ke langit. Ya, dengan perjuangan mereka yang bersatu bahasa. Mereka memang hampir mewujudkan Menara Babel, tetapi sifatnya tidak mengglobal, melainkan hanya melokal, dan berhenti di lokal. Karena itu Allah hentikan. Ya, segala bentuk gereja yang hanya melokal bisa dihentikan oleh gereja, oleh kepala gereja. Karena sudah menyeleweng, karena sudah mengingkar dan berkhianat. Gereja harus melokal dan mengglobal. Itulah hakikat gereja. Yang keempat, apa sesungguhnya yang melokal dan yang mengglobal itu? Apa sesungguhnya? Yang mana sesungguhnya? Bukan gereja yang melokal dan bukan gereja yang mengglobal. Melainkan Injil itulah yang mengglobal, yang melokal dan mengglobal. Yang mengglobal Injil. Injil membuat jemaat melokal, kuat dalam Injil. Dan mengglobal, kuat oleh Injil. Mempengaruhi dunia
lewat proklamasi Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Itulah sesungguhnya lokal dan mengglobal. Bukan penginjil yang mengglobal, bukan penginjil yang melokal, bukan pemimpin gereja yang mengglobal, dan bukan gereja yang ngetop. Gereja terkenal di Amerika, di Eropa, di Jerman, di Indonesia, bukan itu yang mengglobal. Tetapi Injil lah yang mengglobal. Bukan penginjil yang mengglobal. Bukan penginjil yang terkenal, yang mengglobal. Nama pendeta ini, penginjil ini, sampai mendunia. Bukan. Injil lah yang mengglobal. Bapak Ibu, sebagaimana Injil juga melokal, berakar kuat dalam pemikiran dan pengajaran kehidupan gereja. Injil. Penegasan dari saya, Bapak Ibu sekalian. Memberitakan kerajaan Allah adalah tugas-tugas yang paling penting. Ya, tugas yang paling penting. Kenapa? Dari Tuhan. Segala sesuatu yang dari Tuhan paling penting. Dan penginjilan adalah tugas penting dari Tuhan. Dari Tuhan. Kehendak Tuhan. Kemauan Tuhan. Perintah Tuhan. Penugasan Tuhan. Penting. Dan yang kedua, paling berarti. Tidak ada yang lebih tinggi dari Injil. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari penginjilan. Hanya Injil dan penginjilan yang tertinggi. Dan itulah semua berurusan dengan kekekalan. Maka paling berarti Injil dan penginjilan adalah paling utama. Pergilah, beritakan Injil. Karena itu menyangkut siapa yang percaya diselamatkan, yang tidak percaya binasa. Itu paling utama. Pergilah, beritakan. Ini namanya the Great Commission. Amanat yang agung. Yang tidak boleh disangsikan dan tidak boleh dilanggar dan tidak boleh diabaikan. Karena agungnya amanat ini. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan amanat. Pergilah. Dan ini amanat terakhir Tuhan Yesus yang harus menjadi tugas utama gereja orang percaya. Dan yang keempat, memberitakan Injil kerajaan Allah adalah tugas yang paling vital. Ya, paling vital. Kalau tidak fatal. Karena menentukan diselamatkan atau dihukum. Itulah vitalnya. Dan tugas yang paling mendesak. Tidak bisa ditunda. Harus kapan? Sekarang. Mengapa mendesak? Karena penting. Mengapa mendesak? Karena berarti. Mengapa mendesak? Karena utama. Mengapa mendesak? Karena vital. Ya, sesuatu yang tidak bisa tidak. Maka mendesak. Bapak sekalian, tidak memberitakan Injil. Maka itulah orang berhutang dan orang berdosa. Paulus berkata, aku berhutang kepada orang Yunani, kepada orang Yahudi, dan orang Yunani. Apa artinya? Dia harus memberitakan Injil. Maka itu penting sekali menekankan. Penginjilan proyek terbesar dan termulia dan termahal. Mari kita memberi perhatian hidup kita kepada proyek terbesar Allah di dalam dunia ini. Yaitu pemberitaan Injil. Proyek terbesar, termulia, dan termahal. Ya, termahal. Mari kita melihat mahalnya penginjilan. Karena mahalnya Injil. Mulianya penginjilan. Karena mulianya Injil. Ya, proyek terbesar penginjilan. Karena Injil itu sendiri proyek terbesar Allah. Bapak Ibu sekalian, inilah penegasan saya dan sebagai kesimpulan, gereja lokal akan berakar hanya karena Injil. Tidak ada Injil, gereja tidak berakar. Dan sayang sekali, banyak gereja yang telah kehilangan Injil. Menipis, bahkan hilang. Maka memang masih sangat profesional gerejanya. Aktivitas-aktivitasnya padat, terencana, terus jadwal-jadwalnya bagus. Tapi no more gospel. Yang ada hanya activity without gospel. Ya, penyembahan tanpa Injil, persembahan bukan untuk Injil, pengorbanan bukan untuk Injil dan penginjilan, maka pernikahan tanpa Injil, ya, doa tanpa Injil, semua itu menjelaskan sesungguhnya gereja tersebut sudah kehilangan Injil dan bukan gereja lagi. Ya. Yang harus berakar
adalah orang percaya berakar pada Injil. Mengerti Injil sampai pada menjadi cara berpikir, cara pandang. Ya, cara pandang. Dan Injil harus terus tertanam dalam menguasai seluruh sendi gereja, menguasai ibadah gereja, menguasai persembahan gereja, menguasai pujian penyembahan gereja, menguasai pemerintahan gereja, menguasai kepemimpinan gereja, menguasai manajemen gereja, menguasai majelis gereja, menguasai pemimpin gereja, pendeta gereja, menguasai seluruh gereja. Itu Injil. Itu namanya tertanam ke dalam, namanya global, lokal, lokalisasi Injil. Injil dilokalisasi mendalam dan menjadi kuat. Baru kemudian muncullah cahaya, ya, terang cerang yang bersinar, suara merdu yang berkumandang dari dalam gereja lokal. Keluarlah Injil merdu, Injil yang suara Injil melalui peran-peran orang percaya keluar berkembang luas dari gereja X, ya, melalui Injil terus berkembang luas. Yang berkembang bukan gereja, bukan penginjil gereja, tapi Injil itulah yang berkembang luas, menggarami dunia dan bercahaya dalam dunia, sehingga benar-benar berdampak, berakar dan berdampak, berakar dalam Injil dan berdampak oleh Injil, keluar berdampak. Soli Deo Gloria. Terima kasih. Demikianlah pembahasan saya untuk topik yang ke-8.